Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الشارح رحمه الله تعالى وعلى هذا فبين الحمد والشكر umumun wa khususun min wajhin yastami'ani fis sana' bil lisan ala ni'mah wa yanfaridul hamdu fis sana'i bil lisan ala ma laysa bi ni'mah ala ma laysa bi ni'matin minal jamilil ikhtiyari wa yanfaridu syukru bis sana'i bil qalbi wal jawarihi ala khususin ni'mati falhamdu a'ammu muta'allaqan wa akhassu alatan wasyukru bil aksi. Untuk memahami ucapannya beliau di sini, kita kembali kepada kalam sebelumnya. Beliau mengatakan sebelumnya yaitu walhamdu wassana'u bil lisan alal jamilil ikhtiyari nikmatan kana au ghairaha. Nikmatan kana au ghairaha. Pujian dengan menggunakan lisan atas al-jamilil ikhtiyar, atas perkara yang bagus yang diikhtiarkan, yang usahakan, baik itu berupa nikmat atau selainnya. Yuqalu hamidtu rajula ala in'amihi. Wa hamidtuhu ala saja'atihi. Ala in'amihi yaitu ala nikmah. Selain nikmah yaitu seperti saja'ah, keberanian. Aku memuji seorang laki-laki karena keterkaitan dengan nikmat yang datang dari dia. Dan aku memuji dia, seorang laki-laki tadi itu, karena keberanian dia, saja'ah. Saja'ah tadi adalah karena terkait dengan dirinya, walaupun tidak ada kaitan dengan orang yang memujinya. Mau dikatakan tadi ghairaha. Wa masyukru, adapun syukur fa'alan nikmati khosotan. Nah, adapun syukur itu atas nikmat secara khusus, tidak ada yang dikatakan wa au ghairaha. Wa masyukru fa'alan nikmati khosotan, enggak disebutkan au ghairaha, cukup nikmat saja. Wa yakunu fil qalb wal lisan wal jawarih. Alatnya untuk syukur tadi dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Sebagai saksi untuk pernyataan ini berkata seorang penyair, afadat kumun na'ma'u minni salasatan yadi walisani wa dhamira muhajjaba. Jadi
Tadi dibedakan antara syukur dan alhamd. Kalau syukur khusus dengan nikmat saja. Kalau hamd nikmat atau yang lainnya. Dari sini kita akan menjelaskan ucapannya beliau lanjutannya wa ala hada, maka di atas penjelasan yang telah lewat fa bainal hamdi wa syukri umumun wa khususun min wajhin, maka antara alhamd dan syukur ada keumuman dan ada kekhususan dari satu segi. Ya kan? Hamd punya keumuman dan punya kekhususan. Syukur juga punya keumuman dan punya kekhususan. Apa itu? Hamd punya keumuman dan punya kekhususan. Salam. Syukur pun demikian, punya keumuman dan punya kekhususan. Kapan ketemunya? Dalam kaitannya, dalam muta'aliknya. Tadi dikatakan as-sana fil lisan alal jamil ikhtiyari, terkait dengan nikmat atau yang lainnya, itu dikatakan hamd. Kalau syukur cuma nikmat saja. Alatnya fil qalb wal lisan wal jawarih. Hamd cuma dengan lisan saja. Maka kalau itu syukur punya lebih keumuman dari sisi alatnya. Hamd punya keumuman dari sisi apa? Kaitannya. Maka dikatakan di situ yastami'ani, alhamd wa syukur, keduanya berkumpul fisana fil lisan ala nikmah. Ya kan? As-syukru fa ala nikmah khasatan fa yakunu fil qalb wal lisan. Alhamd wasana bil lisan. Nah, maka bertemu di situ yastami'ani fis sana bil lisan ala nikmah. Ya, ketemunya hamd dan syukur itu dalam sana memuji dengan lisan atas nikmat. Ketemunya di situ. Ketemunya alhamdu wa syukur dalam puji-pujian dengan lisan atas suatu nikmat. Wa yanfaridul hamdu, sedangkan alhamd dia menyendiri. Infarada, keluar dari perkumpulan tadi antara hamd dengan syukur. Di mana infiradnya? Keluarnya yaitu dalam puji-pujian dengan lisan ala ma laisa binikma minal jamil ikhtiyari. Tadi dikatakan nikmatan kana au ghairoha. Nah, maka selain nikmat, syukur enggak punya di situ. Syukur enggak ada. Hamd ada, maka dikatakan wa yanfaridu alhamdu fis sana bil lisan. Sedangkan alhamd itu menyendiri, enggak ketemu dengan syukur, yaitu dalam perkara memuji dengan lisan yang bukan perkara nikmat, ala ma laisa binikmatin, berupa perkara yang bagus yang diusahakan. Juga syukur bisa menyendiri keluar dari hamd berupa pujian dengan qalb dan jawarih atas khusus nikmat saja yang berkaitan dengan syukur. Falhamdu a'ammu muta'allaqan wa akhassu alatan. Maka hamd ini lebih umum. Kenapa lebih umum? Karena mengena nikmat atau selainnya. Tapi lebih khusus alatnya. Kenapa? Karena cuma dengan lisan saja. Hamd itu lebih umum kaitannya. Kenapa? Karena mengkaitkan dengan nikmat atau selainnya. Tapi alatnya khusus cuma sana dengan lisan saja. Wa syukru bil aks, sedangkan syukur itu apa? Akhassu muta'allaqan. Karena cuma dengan nikmat saja. Selain nikmat enggak ada. Tapi alatnya lebih umum dengan lisan
dengan qalb dan dengan jawari. Nah, di situ. Maka wasukru bil aksi wasukru a'ammu alatan wa akhassu muta'allaqan. Nah. Alatnya qalb, lisan, jawari. Kaitannya juga dengan apa? Nikmat saja. Selain nikmat enggak ada dalam syukur. Itu yang dibedakan. Qala rahimahullah ta'ala wa ammal farqu bainal hamdi wal madhi. Sekarang perkara alhamd dan madah. Apa bedanya? Alhamdu wal madhu. Apa bedanya? Faqala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala innal hamda ikhbarun an mahasinil mahmudi. Wa ammal farqu dan adapun perbedaan antara alhamd wal madah. Madahayam dahu hamida yahmadu hamdan madahayam dahu madhan. Al madah wal hamd apakah bedanya? Apa itu bedanya? Faqad qala Ibnul Qayyim, maka berkata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala innal hamda ikhbarun an mahasinil mahmud ma'a hubbihi wa ta'dimihi. Perbedaannya yaitu bahwasanya namanya hamd itu adalah pengkhabaran. Ikhbar itu adalah apa? Mengkhabarkan. Ikhbar itu mengkhabarkan. Kalau khabar berita kabar, kalau khabar ya khabar berita. Kalau ikhbar dari kata akhbaro, mengkabarkan. Nah, bahwasanya alhamd itu pengkhabaran atau mengkabarkan tentang kebaikan-kebaikan yang dipuji, yang mahmud. Tapi bersamaan dengan cintanya kepada yang dipuji dan pengagungannya kepada yang dipuji. Itu hamd. Hamd itu adalah memberitakan tentang kebaikan yang dipuji bersamaan dengan mencintai kepada yang dipuji dan mengagungkannya. Fala budda fihi min iktiranil irada bil khair. Maka hamd itu harus di dalamnya ada iktiran. Apa iktiran itu? Beriringan, besertaan keinginan dengan suatu kebaikan. Bikhilafil madah, beda dengan cuma madah, bukan hamd. Fa innahu ikhbarun mujarradun, cuma sekedar pemberitaan. Enggak harus mencintainya, enggak harus mencintainya. Enggak harus disertai dengan kecintaan kepada yang dipuji. Itu hamd. Walidzalika kana al-madhu awsa'a tanawulan, maka dikarenakan itulah al-madh itu lebih luas apa? Tanawulnya lebih apa? Lebih luas lingkupnya. Lingkupnya lebih luas. Li'annu yakunu lil hayyi wal mayyit walil jamadi aydan. Kenapa? Karena madah itu keberadaannya bisa untuk yang hidup, kepada yang hidup, untuk kepada yang mati, dan kepada jamad, benda-benda mati. Itu antara madah dengan hamd. Kalau hamd enggak mungkin mengena benda mati, jamad, barang beku, enggak. Maka kita mungkin memuji produk Jepang. Wah, orang Jepang itu pinter-pinter. Enggak harus kita mencintai kafir Jepang. Gitu. Itu namanya madah. Kalau hamd enggak harus ada dengan apa? Kecintaan. Petinju kafir kita, masya Allah, hebat ya. Nah, enggak harus kita cintai. Pemain bola, pemain akrobat, kafir misalnya, ya kan? Orang itu bisa menguji dengan bentuk madah, tapi nggak harus mencintai. Dan semisalnya,
maling. Bisa lompat jauh, tinggi. Dikejar enggak kena. Larinya cepat. Nah, hebat maling ini. Nah. Namanya apa, Mak? Madah. Enggak harus diiringi dengan kecintaan. Itu beda antara hamd dengan madah. Nah, disitulah yang dibedakan oleh beliau di sini. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah terkait dengan alhamdu melebar, ya kan, sampai kepada syukur dan juga al-madah. Ada alhamd, ada syukur, ada madah. Itu pembebaran dari Syekh Muhammad Khalil Harras, juga menukilkan dari kalamnya Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Kemudian alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Nah, kalimat alif lam alhamd. Al wa al fil hamdi lil istighraq. Wal al ini alhamdu. Hamdun dikasih alif lam. Itu namanya alif lam lil istighraq. Hamdun dikasih alif lam. Dikatakan alif lamnya lil istighraq. Istaghraqa, istagriku, istighraqon untuk mencakup. Istighraq itu mencakup. Istaghraqa itu mencakup. Lissumul istighraqi. Ailiyatana walakul afrodil hamdi al-muhaqqaqati wal muqaddarati. Itu makna istighraq. Apa makna al-istighraqiyah? Apa makna al-istighraqiyah? Yaitu melingkupi seluruh afrod, nauk macam-macam pujian yang muhaqqaqah, yang benar-benar terbukti atau yang diperkirakan saja. Muhaqqaqah dan muqaddaro. Muhaqqaqah beda dengan muqaddaro. Karena waw ini waw lil mughayarah. Waw ataf taqtadi al mughayarah. Al muhaqqaqah beda dengan muqaddaro. Kalau muhaqqaqah berarti sudah wujud. Al muqaddaro diperkirakan. Wakila lil jinsi. Wakila lil jinsi. Lil jinsi apa maksudnya? Al lil jinsi. Ada yang mengatakan al itu lil istighraq atau lil jinsi. Ada yang mengatakan lil jinsi. Kil. Kalau dinukil dengan kalimat kil berarti lemah. Yang lebih kuat sebelumnya. Yaitu lil istighraq tadi tidak disebut dengan kilah, tapi langsung dikatakan jazm. Tapi kalau kil, jari ini, coba bilang, katanya. Apa makna kil? Katanya. Apa makna kil? Kila adalah katanya. Jadi ada yang mengatakan gitu. Al itu lil jinsi bukan lil istighraq. Wa maknahu, kalau maknanya lil jinsi, annal hamda al kamila sabitun lillah. Kalau makna al itu lil jinsi berarti bahwasanya pujian yang sempurna adalah sabit untuk Allah Ta'ala. Tertetapkan bagi Allah Ta'ala. Ya, ini jenis pujian saja. Nah, jenis pujiannya itu yang sempurna saja, sabit lillah. Wa hadha yaqtadi subuta kulli ma yuhmadu alaihi min sifati kamalihi wa nu'uti jamalihi. Kalau kita lihat sini, ini menuntut tertetapkannya seluruh apa yang dia itu dipuji atasnya, berupa sifat-sifat kesempurnaan baginya dan nu'ud keindahan, sifat-sifat keindahan baginya. Nu'ud sifat sama. Man adima sifatil kamali. Kenapa kok sifati? Ayo, Ibrahim. Jamak manas salim. Mansub dengan
dengan kasrah niatan fathah. Al-kamal ini mudhaf ilaihi. Idman adima sifatil kamali falasa fi mahmudin ala itlaq. Kenapa? Karena orang yang adima, enggak punya gitu. Adima ya'damu, enggak ada. Orang yang kehilangan sifat kesempurnaan secara itlaq enggak bisa dikatakan mahmud. Enggak bisa dikatakan mahmud secara mutlak. Enggak bisa dikatakan terpuji secara mutlak. Walakin ghayatuhu ayyakuna mahmudan min kulli wajhin wa bi kulli i'tibarin bi jami'an wa ilhamat illa man haza sifatil kamali jami'aha. Dan akan tapi goyanya mentoknya, goya itu mentok. Tapi mentoknya akan keberadaan ia ini terpuji dari segala segi dan dengan seluruh tinjauan dari seluruh macam-macam pujian kecuali orang yang menggapai sifat-sifat kesempurnaan seluruhnya jami'aha. Ini lafaz takkid. Kenapa kau mansub? Karena naatnya apa? Sifat yang dia mansub. Takkidnya. Tapi perhatikan. Itulah yang dikatakan al. Tadi maknanya lil istiqrar atau lil jinsi. Dan yang paling sering kita dengar adalah maknanya lil jinsi. Jadi seluruh puji-pujian yang hak ataupun yang muqaddarah bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Nah, itu mengartikannya, segala puji hanyalah milik Allah. Kemudian kemudian dikatakan di situ alhamdulillah di arsala rasulahu bil huda. Beliau di sini ingin menjelaskan makna rasul. Rasulahu arsala rasulahu bil huda. Ar-rasulu fil lughah huwa man bu'isa bi risalatin. Apa itu rasul? Siapa itu rasul? Dia adalah orang yang diutus dengan risalah. Dengan risalah, dengan suatu misi. Yuqalu arsalahu bikadza idza talaba ilaihi ta'diyatahu wa tablighahu. Dikatakan si fulan diutus dengan ini dan gini jika si fulan tadi itu meminta kepadanya supaya yang diutus tadi itu menunaikannya dan menyampaikannya. Jadi ar-rasul adalah orang yang diutus dengan suatu misi. Itu namanya rasul. Atau dengan kata lain utusan. Nah, utusan. Berarti yang diutus. Bahasa kita ringkas utusan. Yang diutus. Dan membawa apa? Membawa misi utusan. Wa jam'uhu rusulun fi sukuni sin wa rusulun bi dhammiha. Jamaknya bisa rusulun, fu'lun, seperti kuflun. Nah, fu'lun sin yang disukun dan rusulun dengan sin yang didhamma, bidhammiha. Wa fi lisan syara' sedangkan dalam tinjauan syar'i tadi dalam logo. Tadi dalam logo makna rasul. Sedang dalam lisan syara' dalam istilah syar'i insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi bisar'in wa umira bitablighihi. Sedangkan dalam istilah syar'i siapa itu rasul? Seorang insan. Dia adalah manusia. Dia adalah laki-laki. Dia adalah merdeka. Diberi wahyu kepadanya dengan syariat dan diperintah untuk disampaikannya. Itu namanya rasul. Ditinjau dari sisi apa? Segi syar'i. Segi bahasa cuma yang diutus siapapun. Dia orangnya laki perempuan sama saja dikatakan rasul. Kenapa? Karena yang diutus. Sedangkan dalam syar'i harus seorang insan laki-laki merdeka dan dapat wahyu dengan syariat dan diperintah untuk disampaikannya.
Kalau dalam lugha bisa burung merpati sebagai utusan. Kucing diutus, monyet diutus. Iya toh? Anjing juga diutus. Bisa? Anjing diutus. Nah, anjing yang sudah dikatakan anjing mu'allam, anjing yang sudah dididik, diutus untuk apa? Sesuatu. Monyet diutus untuk apa? Manjat kelapa, untuk main gitar. Ya toh? Untuk sholat. Aku monyet. Ketogleng. Entah ketogleng. Jalan-jalan itu. Nah itu. Kucing diutus untuk ngejar tikus. Burung merpati diutus apa? Burung merpati diutus untuk apa? Mengirim surat. Burung merpati itu zaman dulu diutus untuk mengirim surat jauhnya sini Jakarta. Kurang jauh. Iya. Itu dalam buku yang diceritakan oleh Ibnul Qayyim. Beliau menceritakan tentang masalah tentang kehebatan burung merpati. Mungkin bahasa kita sekarang ini merpati pos. Iya tak? Mana merpati pos? Di Sepamun tadi ada merpati pos. Gede-gede dia. Itu diutus suruh mengirim suratnya itu jauhnya nggak terbayangkan. Jauh kali. Ternyata itu cerita yang fakta. Dan bisa menghindari ya hamukallah. Bisa menghindari apa? Intayan lawan. Jadi bagaimana untuk dia menyelinap, diutus ke arah barat, pergi ke timur dulu dia. Timur nanti baru belok. Kanan atau kiri baru menuju ke arah barat. Maka dikatakan Rasul itu dalam bahasa lebih umum. Kalau dalam syar'i khusus seorang insan laki-laki merdeka dapat wahyu dari dengan syariat diperintah untuk disampaikannya. Itu Rasul. Kalau Nabi, sebagian ulama mengatakan ada Nabi perempuan. Itu mazhabnya Ibnu Hazm. Ya kan? Nabi itu perempuan ada. Maryam katakan Nabi. Nabiyah katanya. Cuma ulama orang lain menolaknya. Fa in uhiya ilaihi wa lam yu'mar bi tablighi fa huwa nabiyyun. Nah, kalau diberi wahyu sedangkan tidak diperintah untuk disampaikannya, maka adalah nabi, dia adalah nabi. Perhatikan dalam catatan kaki, qultu wa hadzal kalam fi tafriqi bainan nabiyyi wa rasuli fihi nadhar. Nah, di sini mu'alliknya mengatakan perkataan dalam membedakan antara nabi dengan rasul yang tadi dibedakan di atas itu fihi nadhar. Artinya apa? Enggak langsung diterima, perlu ditinjau lagi. Qala Syekhuna al-Muhaqqiq al-Jalil Abu Muhammad Isham bin Mar'i rahimahullah taala. Jadi muhaqqiq ini punya guru. Namanya Abu Muhammad. Namanya apa? Isham, kunyahnya Abu Muhammad. Ini orang Mesir. Ya kan? Kita enggak tahu sebelum buku ini beredar kepada kita, saya kira buku yang beredar kepada kita ini yang kita pelajari ini buku yang kemarin kita pinjam dari Salman. Ternyata setelah buku ini diwujudkan, ada tahqiqnya seperti ini dari muridnya, sebagian syekh yang sekarang ini banyak permasalahan. Seperti dia sering menyebutkan gurunya namanya Mustafa Al-Adawi dan yang lainnya. Dulu yang pernah kita lihat sebelum ini buku ini dicetak, nggak ada tahqiq seperti ini, kita nggak tahu. Cuma sekarang ini kita baca. Qala Syekhuna al-Muhaqqiq al-Jalil Abu Muhammad Isham bin Mar'i rahimahullah taala wa hadzal qawlu fi tafriqi baina ta'rifin nabiyyi wa rasuli qaulun batilun bila miryatin, katanya. Perkataan dalam membedakan antara definisi nabi dan rasul, perkataan tadi di atas, rasul secara syar'i insan dzakar hur uhiya ilaihi bisar wa umur tablighi. Nabi dapat wahyu tapi enggak diperintah untuk menyampaikannya. Ini adalah perkataan batil bila miryah, tanpa keraguan, katanya. Wa yukhalifu ayatin katsiratan. Definisi ini menyelisih ayat yang sangat banyak fil Quran. Min dzalika qaulu ta'ala wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha
bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarra'un. Nah, ayatnya demikian, wa ma arsalna, dan kami di dalam mengutus dalam suatu kampung dari seorang nabi pun melainkan kami menyiksa penduduk kampung tersebut dengan ba'sa wad dharra. Dengan para perkara yang terkait dengan musibah mengenai mereka, mudah-mudahan mereka merendah diri. Artinya di sini kami mengutus seorang utusan berupa nabi. Berarti juga nabi disuruh menyampaikan apa? Misi kenabiannya, gitu maunya. Sedangkan tadi dikatakan nabi adalah dapat wahyu tapi nggak ada perintah untuk disampaikannya. Nah, sedangkan di sini nabi diutus untuk menyampaikan misinya, sehingga kaumnya yang nggak menerima misi kenabian tadi itu disiksa oleh Allah dengan ba'sa wa dharra supaya mereka merendah diri dan rujuk. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Nah ini wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Jadi wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Jadi nabi pun juga termasuk diutus. Juga rasul. Qara'ama auhallahu ilaihi, nabi tadi membaca apa yang Allah wahyu kepadanya, wa ma unzila alaihi linnas, dan membacakan apa yang diturunkan kepadanya pada manusia. Fa nabiyyu yuballighu ma auhallahu ta'ala ilaihi bihi, maka nabi pun juga menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya dengan misi kenabian tersebut. Wa qala jawazal wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Nah, dan berapa banyak kami telah mengutus nabi di zaman-zaman dahulu. Wa ma ta'tihim min nabiyyin wa ma ya'ti min nabiyyin illa kanu bi yastahzi'un fa halakna asadda minhum batsan wa madha masalul awwalin. Ini semuanya adalah ayat yang menetapkan bahwasanya nabi pun juga diutus dengan suatu misi supaya disampaikan. Dari sini dikatakan tadi bahwasanya perbedaan yang tidak ada dalilnya, bahkan batil tanpa mirya, enggak ada keraguan. Wallahu a'lam. Tapi jelas, ya kan? Nabi juga diperintah untuk menyampaikan misi sebagai dalil tadi yang telah dijelaskan. Wallahu a'lam. Fakulu rasulin nabiyyun wala aksa, kata Syekh Muhammad Khalil Harras, maka seluruh rasul adalah nabi. Mana? Belum selesai, masih ada. Oh. Baik. Lanjutkan. Fadil ayatul mubarakatu tanussu alama fadihi. Apa ini? Alama mafatihi. Maka ayat-ayat ini, ayat yang mubarakat ini tanussu, mengenaskan, menentukan, memastikan atas apa yang dikandung dengan faedahnya. Anan nabiyya yursalu ilan nas, bahwasanya nabi juga diutus kepada manusia. Wa ma'lumun anna man kana sa'nuhu hakada anahu ya'muru qaumahu au man ursila ilaihim bima ma'ahu minal wahyi wa tauhidil ladzi arsalahu ilaihim ala takdzibihim au istihza'ihim bil mursal ilaihim. Dan sangat jelas bahwasanya orang yang keadaan seperti ini, maka dia memerintah kaumnya atau memerintah orang yang diutus memerintah orang yang kena utusan kepada mereka dengan apa yang bersama dia, seorang nabi bersama berupa wahyu dan tauhid yang dia diutus kepada mereka dengan membawa itu, yang mana mereka mendustakan ataupun mengejek dengan yang diutus kepada mereka. Bada yadul ala annahu qad qama bi tablighi ma ma'ahu ilaihim wa raddihim iyahu. Ini sebagai bukti yang menunjukkan bahwasanya nabi ini telah melaksanakan berupa tabligh apa yang ada bersama dia kepada mereka yang diutus, yang kena utusan, dan mereka menolak kepada tadi seorang nabi. Wa hadza qad qala Syekhuna al-Allama al-Albani,
Nah, wa hadza wa qad qala Syekhuna Al-Allamah Al-Albani i'lam anna kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasulan. Nah. Hadza wa qad qala Syekhuna Al-Allamah Al-Albani, maksudnya di sini adalah Abu Ubaidah termasuk dari murid-muridnya Syekh Nasir. Ini dan sungguh telah berkata Syekh kami Al-Allamah Al-Albani, beliau mengatakan, Al-Albani mengatakan, "I'lam, ketahuilah bahwasanya seluruh rasul adalah nabi." Dan bukan seluruh nabi rasul. Wa qad dzakaru furuqan baina rasul wan nabiyyi. Apa makna furuq? Farqun, farqani, furuqun. Dan mereka telah menyebutkan beberapa perbedaan antara rasul dan nabi. Wala alal aqrab anna rasula man bu'isa bi syar'in jadidin. Ya kan? Mereka telah menyebutkan beberapa perbedaan antara rasul dengan nabi, dan mudah-mudahan yang paling dekat kayaknya yaitu annar rasul, bahwasanya rasul adalah orang yang diutus dengan syariat yang baru, wan nabi man bu'isa li takriri syar'i man qablahu. Adapun nabi orang yang diutus untuk ketetapan syariat sebelumnya. Artinya apa? Cuma melanjutkan saja, bukan membawa syariat baru. Itu nabi. Datang nabi, mati, ganti nabi yang baru, lanjutan saja dari nabi yang sebelumnya, bukan membawa syariat baru. Kalau rasul membawa syariat baru katanya. Wa huwa bitabai ma'murun bitablighi, maka dengan demikian karena diutus untuk ketetapan syariat yang sebelumnya secara tabiat, secara pasti dia diperintah untuk menyampaikannya. Apa pasti. Dengan pasti berarti nabi pun juga diutus untuk ketetapan syariat yang sebelumnya supaya dijalankan lagi, dilanjutkan. Id minal ma'lum annal ulama ma'murun bidzalika, juga karena sudah jelas di sisi yang lain bahwasanya ulama pun juga diperintah untuk melanjutkan misi nubuwah, bukan membawa syariat baru. Fahum ay al-anbiya bidzalika aula. Kalau ulama saja diperintah untuk melanjutkan misi nubuwah, lebih-lebih lagi para nabi juga melanjutkan misi nubuwah yang sebelumnya. Kama la yakhfa intah. Sebagaimana enggak asing perkara ini, habis dari kalamnya Al-Albani. Qultu, siapa qailnya? Abu Ubaidah. Wa yusir ila dzalika qaulu ta'ala inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu lil ladzina hadu wan rabbaniyun wal ahbaru bima istahfidu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Yang mengisyaratkan kepada ini tadi kalamnya Al-Albani tadi, firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami menurunkan Taurat. Di dalam Taurat itu ada huda, ada cahaya. Para nabi berhukum ataupun menetapkan hukum dengan Taurat tadi untuk orang-orang yang berserah diri. Bagi orang-orang yang mereka itu beragama Yahud, Rabbaniyun wal ahbar bimastahfidu bima, dengan apa yang mereka itu dimintai pertanggungjawaban min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Fanabiyun yahkumuna bainal khalq bima anzalallahu tabaraka wa ta'ala. Maka para nabi pun juga mereka menetapkan hukum di antara manusia ini dengan apa yang Allah turunkan. Allah tabaraka wa ta'ala menurunkannya. Wa yadullu ala dzalika aidan anal alima la yahillu lahu ay yaktuma ma anzalallahu subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai bukti atas itu semuanya tadi juga seorang alim tidak halal bagi dia. Seorang enggak halal bagi dia untuk menutupi apa yang Allah turunkan. Wala yahillu lahu ay yatrukan nasa hamalan wasuda ba'idina an ubudiyatillah. Juga seorang alim enggak halal bagi dia membiarkan manusia begitu saja, sudah tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa dianjurkan, jauh dari beribadah kepada Allah. Jadi seorang alim itu enggak halal bagi dia untuk membiarkan manusia tanpa petunjuk. Bal alai ayyabdhula kullama yastati'u min al-zuhdi hatta yusilahum ila maqam at-tauhid wal ubudiyyah lillahi ta'ala. Bahkan kewajiban seorang alim, kewajibannya yaitu mencurahkan seluruh apa yang dia mampu berupa kemampuan, berupa usaha,
Sehingga seorang tadi itu mengantarkan manusia kepada kedudukan tauhid, kemudian tauhid, beribadah lillahi ta'ala. Fa kana hadza fi haqqil alim, fa kaifa yakunul amru fi haqqi basarin wasala ila darajatin nubuwah. Kalau ini keadaannya seorang alim, kewajibannya seperti itu, haknya harus ditunaikan, maka bagaimana perkara terkait dengan haknya seorang manusia yang dia sampai kepada derajat kenabian, maka harus untuk diperintah disampaikan. Walakin yabdu wallahu ta'ala alam annal jazma bisa'in ma fi bayan tafriq al-madhkur yahtaju ila mazid di bahsin wa nadarin. Walakin yabdu nampak, dan tetapi yang nampak Allah Ta'ala alam bahwasanya kepastian dengan sesuatu apa yang keterkaitannya dengan penjelasan perbedaan yang telah disebutkan membutuhkan kepada tambahan pembahasan dan nadhar lagi. Wa in kana ma dzakara syekhuna huwa hatal'an al-aqrabu indi min ghairihi, kata Abu Ubaidah, sekalipun apa yang telah disebutkan oleh Syekh kami yakni Syekh Nasir Al-Albani itu lebih dekat di sisiku daripada yang lainnya. Wabillahi ta'ala taufik inta min ta'liqihi rahimahullah ta'ala ala at-Tahawiyah. Artinya apa? Ini dinukil oleh Abu Ubaidah dari ta'liq Aqidah Tahawiyah. Syekh Nasir Al-Albani itu punya ta'liq sederhana ringkas terhadap Aqidah Tahawiyah yang dicetak dalam Syarah Aqidah Tahawiyah yang panjang. Baik, ikhwah. Itu tadi perkara apa? Perbedaan antara Rasul dan Nabi. Yang sering kita dengar bahwasanya Rasul yang diperintah untuk menyampaikan wahyu, Nabi tidak diperintah, ini adalah ini yang sering kita dengar. Tapi yang telah dijelaskan, mudah-mudahan sebagai apa? Sebagai penjelasannya lebih luas. Wallahu a'lam. Baik, perhatikan. Fakullu rasulin nabin wala aksa. Seluruh rasul adalah nabi dan tidak sebaliknya. Bukan seluruh nabi rasul. Faqad yakunu nabiyyan ghairu rasulin. Kadang ada seorang nabi tapi bukan rasul. Wal murad bir rasul al mudhafi ila dhamir rabbuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulilladzi arsala alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Itu namanya rasul yang mudhaf kepada dhamir. Paham? Rasulahu. Wal murad bir rasul al mudhaf ila dhamiri rabb. Dhamir siapa? Rabb. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu rasul? Maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan rasul selain beliau. Tapi rasul yang khusus siapa? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian bil huda. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Segala puji hanyalah milik Allah, zat yang telah mengutus utusannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan huda, dengan petunjuk. Apa itu huda? Fil lugha al bayanu wa dilalatu atau wa dalalatu. Kama fi qouli ta'ala wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Huda itu dalam bahasa maknanya adalah bayan. Bayan bahasa kita juga bayan. Apa? Bahasa kita apa bayan apa? Bayan ya bayan. Maka dalam di Jawa dulu ada namanya kebayan. Atau kebayan. Kebayan tukang apa? Tukang umum-umum. Tukang ngasih penjelasan. Dulu sebelum ada speaker, lewat kampung kamu lewat gang-gang. Dulu sebelum ada speaker itu lewat gang-gang. Dari gang ke gang itu keliling dia. Itu namanya kebayan. Tukang memberikan penjelasan. Jadi bayan maknanya penjelasan. Secara bahasa al-huda yaitu bayan wa dilala. Bayan dan dilala atau dalala. Apa dalala? Petunjuk. Sebagai dalam firman Allah Ta'ala, wa amma samud, adapun samud, kaum yang kami telah berikan petunjuk. Kami berikan dilala, kami berikan penjelasan. Fastahabbul ama, akan tapi mereka mencintai kebutaan daripada petunjuk. Fainal makna bayyana lahum,
Wa amma samudu fa bayyana lahum samud, kaum yang telah kami jelaskan kepada mereka. Wa kama fi qouli ta'ala inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Hadainahu, bayyanahu. Hadainahu maknanya apa? Inna bayyanahu sabila imma syakira wa imma kafura. Jadi bayan fil lugha maknanya apa? Huda dalam mana apa? Bayan wa dalalah. Wal huda bi hadzal ma'na amun li jami'in nas. Wa li hadza yusafu fil Qur'anu kama fi qouli ta'ala inna hadzal Qur'ana yahdi lil lati aqwam. Wal huda dengan makna bayan adalah umum untuk seluruh manusia. Dikarenakan inilah Quran itu disifati dengan sifat huda, sifat bayan. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati ya aqwam. Apa makna lillati? Naatnya yang disebutkan, man'utnya mahdhuf. Sungguh Quran ini menunjuk yahdil littariqal lati. Littariqatil lati atau littariqil lati ya aqwam. Alat ini adalah naatnya, man'utnya tidak disebutkan. Sungguh Quran ini adalah menunjuki kepada jalan yang naat itu paling lurus, jalan yang paling lurus, yang paling kokoh, yang paling mustaqim. Wa yusafu bir Rasul SAW juga huda dengan makna bayan, makna dalalah juga disifati dengannya apa? Rasul. Rasul disebut dengannya. Kama fi qouli ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad menunjuki kepada jalan yang lurus. Sungguh engkau wahai Muhammad menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini menjelaskan, membayankan. Yubayyinu ila siratim mustaqim. Itu makna huda. Waqad ya'til huda bi makna taufiq wal ilham. Huda kadang datangnya itu dengan makna taufik wal ilham. Apa taufik? Taufik itu adalah keridhaan dari Allah Ta'ala, persetujuan dari Allah Ta'ala. Wal ilham sama saja. Fayakunu khasan biman yasa'ullahu hidayatahu. Maka kalaulah makna huda adalah taufik wal ilham, maka ini khusus dengan orang yang dikehendaki oleh Allah untuk ditunjukinya. Itu namanya apa? Hidayah itu taufik. Biyadiman? Biyadillahi ta'ala khosatan. Manusia enggak punya bayan maknanya taufik. Manusia enggak punya petunjuk namanya taufik. Cuma petunjuk maknanya apa? Irsad, bimbingan tok. Siapa yang disetujui oleh Allah dapat kelurusan? Enggak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu. Nah, kadang anak kita enggak dapat. Kadang orang tua kita enggak dapat. Yang dapat orang lain. Paham dok? Kenapa? Karena taufik biyadillahi ta'ala tok. Adapun penjelasan, ya semua orang yang tahu kebenaran bisa menjelaskan. Tapi apakah harus diterima? Ini taufik tunggu dari Allah Ta'ala. Nah, itu. Maka dikatakan huda bimana taufik wal ilham ini adalah khusus dengan siapa yang Allah kehendaki untuk ditunjukinya. Qala Ta'ala, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan untuk ditunjukinya, Allah membentangkan, melonggarkan dadanya untuk menerima al-Islam. Anak kita enggak harus. Siapa yang tahu? Istri kita enggak harus. Bapak kita enggak harus. Kaum kita enggak harus. Siapa yang tahu? Allah Ta'ala. Allah yang punya keinginan. Sifulan-sifulan dilegakan hatinya untuk menerima al-Islam. Walaupun kita menjelaskan, kadang anak kita yang nolak. Orang lain yang menerima. Paham?
Dan itulah dikatakan bahwasanya hidayah atau taufik biyadillah ta'ala khusus. Adapun hidayah berupa bayan, seorang ustaz mampu menjelaskannya. Anak bisa dijelaskan, tapi menerima biyadillah ta'ala. Bitaufikillah ta'ala. Kalau enggak bisa. Walihada nafahullahu an rasulihi maqal itu hidayah bermakna taufik. Allah menafikan dari rasulnya lebih-lebih dari kita. Qala ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Insyaallah kita cukupkan dulu dan besok kita sambung lagi. Walhamdulillahirabbil alamin sudah capek.